Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Jonggu selesai berbicara, dia berhenti sebentar, kemudian menatap Xiaoyan yang terlihat sangat tenang. Oke, sebaiknya kita pergi ke aula para orang suci terlebih dahulu. Dan untuk undangan ke aula budak Dewa Asura, karena mereka ingin memberi Anda budak dewa. Tentu saja Anda tidak boleh menolaknya. Tapi kita ke sana setelah kita pergi ke aula para orang suci. Xiaoyan berkata dengan santai. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, Jonggu tertegun sejenak. Jelas Jonggu tahu Cincang menggunakan cara ini untuk merebut Xiaoyan dan Jin Doming. Karena Cincang menyukai kedua budak dewa miliknya. Dia menggunakan aula budak dewa Sura, yang merupakan satu-satunya peraturan resmi untuk merebut budak dewa pihak lain. Hanya saja mungkin Cincang sedikit terlalu percaya diri karena dia terlalu lemah. Tapi setelah Jonggu mendengarkan jawaban Xiaoyan, secara alami juga merasa sedikit lebih tenang, yang menunjukkan bahwa Xiaoyan cukup percaya diri dalam kekuatannya. Jadi dia juga tidak perlu takut sekarang. Setelah Jonggu mengangguk, dia segera melihat token batu giok di tangannya, dan token itu adalah undangan dari aula budak dewa Sura. Sebelumnya dia hanya bisa pergi untuk menonton pertempuran, karena dia tidak pernah memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Namun setelah menerima undangan ini, menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pada saat ini, Jonggu berjalan menuju aula para orang suci tanpa terburu-buru. Dan untuk Xiaoyan dan Jin Doming, keduanya mengikuti Jonggu di belakangnya. Saat ini Xiaoyan memperhatikan sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa ada banyak mata di sekitarnya yang melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Jelas mereka pasti memiliki banyak kecurigaan di benak mereka. Jadi saat melihat banyak tatapan mata yang ditunjukkan kepadanya, secara alami Xiaoyan juga mengerti. Sepertinya nilai kontribusi yang didapat dari penangkapan ini ada di dalam daftar peringkat teratas. Namun tidak hanya Xiaoyan merasakan ini, bahkan Jonggu juga. Secara alami merasakan hal yang sama dengan Xiaoyan. Karena tatapan kebanyakan semua orang terlihat dingin dan penuh dengan kecurigaan. Jelas meskipun Jonggu berada di keabadian kaisar, tetapi jika dibandingkan dengan kebanyakan penganut Douxi, kekuatan Jonggu jauh lebih rendah dari lainnya. Namun Jonggu bisa menangkap begitu banyak budak dewa sekaligus, sehingga dia dapat menghasilkan 50.000 poin kontribusi penuh. Saya ingin sebelumnya tidak ada penganut Douxi yang pernah menerima 50.000 poin kontribusi dalam satu penangkapan. Jadi kita seharusnya telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang kita sudah semakin dekat dengan aula para orang suci. Dan aula ini terletak di tengah alam Dewa Iblis abadi. Dengan jarak ini sudah cukup untuk melihat aula para orang suci. Dan di depan aula para orang suci ada 3 tablet batu yang berdiri setinggi 100 kaki. Dan nama-nama di atas terus bersinar sedemikian rupa, sehingga Anda dapat dengan jelas melihat catatan dan urutan pada monumen batu. Jonggu menjelaskan perlahan. Tepat ketika Jonggu selesai berbicara, Jonggu dan lainnya segera melihat ke atas salah satu tablet batu setinggi 100 kaki. Dan di barisan nama paling atas terlihat dengan jelas nama Jonggu yang bersinar terang. Dengan nilai poin kontribusi sebesar 50.000. Melihat itu, Jonggu mau tidak mau detak jantungnya semakin cepat. Karena pada saat yang sama, ada banyak orang, beberapa orang menetapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Bahkan mereka menangkupkan tinju mereka dengan penuh rasa hormat. Meskipun kekuatan Jonggu sendiri tidak kuat, tapi dia memiliki budak dewa yang sangat kuat di sekitarnya, yang juga bisa dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama tidak merasakan perasaan dikagumi seperti ini.
Jonggu berkata sambil tersenyum pahit. Melihat ekspresi Jonggu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sedikit. Karena meskipun Jonggu berada ke keabadian kaisar, tetapi statusnya di alam dewa iblis tidak tinggi. Bagaimanapun Jonggu tidak terlihat kuat. Meski begitu, karena dia bisa menjadi seorang dosi, itu semua karena kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dia berada di keabadian. Hanya saja, pasti ada kesenjangan kekuatan antara dosi lainnya. Jadi meskipun Jonggu adalah seorang dosi, tapi karena semua orang tahu perbedaan kekuatannya dengan dosi lainnya, tentu saja tingkat rasa hormat yang dia terima juga berbeda-beda. Kali ini, Jonggu ada dalam daftar, jadi tidak masalah apakah saya mengenal Jonggu atau tidak. Dia sangat luar biasa. Di antara kerumunan, seseorang berbisik dengan sosok lainnya. Pada saat ini, setelah Jonggu semakin dekat dengan aula para orang suci karena sudah datang, dia juga ingin memastikannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat nama di tablet batu ratusan kaki. Sebelum dia menginjakkan kaki di aula para orang suci, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Tapi tentu saja lebih banyak mata yang tertuju pada Xiaoyan dan Jin Doming yang berada di belakang Jonggu. Menurut rumor, saya mendengar bahwa Jin Chang Dosi mengundang Jonggu Dosi ke aula Buddha Dewa Asura. Dia hanya ingin menantang Buddha suci Jonggu Dosi. Ya, saya ingat. Jonggu Dosi juga tidak terlalu terkenal karena kekuatannya sendiri tidak tinggi. Bahwa di antara penganut dosi, dia yang paling lemah. Tapi sekarang, entah dari mana, dia tiba-tiba memiliki 2 budak dewa langkah ke-5 dan ke-6 keabadian kaisar. Saya juga mendengar bahwa ada konflik dengan penganut dosi lainnya dalam perjalanan kembali ke alam dewa iblis abadi, dan hasilnya Jonggu meraih kemenangan besar. Kali ini dia menerima 50.000 poin kontribusi, dan itu dapat ditukar dengan sumber daya yang cukup. Bahkan dengan poin sebenarnya itu, dia dapat menukarnya dengan budak dewa di langkah ke-8 keabadian kaisar. Meskipun kekuatannya sendiri tidak cukup, tetapi dengan budak dewa yang kuat, itu juga dapat membuat Jonggu dengan cepat naik ke garis depan di alam dewa iblis abadi. Hanya saja, undangan Jin Chang Dosi datang terlalu cepat waktu. Saya kira dia juga menyukai 2 budak dewa Jonggu ini. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana Jonggu harus menghadapinya. Tapi kali ini, dia datang ke aula orang suci, dan dia bisa menukar 50.000 poin kontribusi dengan budak dewa yang lebih kuat. Dengan cara ini, mungkin dia bisa menghadapi Jin Chang Dosi. Tapi jika dia menukarnya dengan budak dewa, dia tidak memiliki cara untuk menukarnya dengan sumber daya untuk mendukung kultivasinya sendiri. Pada saat ini ada bisik-bisik di antara kerumunan, jadi tentu saja Jonggu dapat mendengar sesuatu dari mereka. Saya tidak menyangka bahwa Jin Chang dengan sengaja menyebarkan seperti berita ini. Suara Jonggu keluar dengan tidak berdaya. Anda harus tahu, ini adalah tindakan untuk mencegah Anda mengundurkan diri dari kompetisi Aula Buddha Dewa Asura. Jika Anda tidak melawan, Anda pasti akan diejek oleh semua orang. Tapi jika Anda menerima tantangan ini, Anda akan bermain di tangan Jin Chang. Xiaoyan berkata perlahan, kemudian mengangkat alisnya sedikit. Karena meskipun semua pemuja dosi ini meminjam kekuatan tempur dari orang-orang kuat dari dunia lain, namun metode semacam ini masih tidak bisa dihindari. Karena semenjak aula budak dewa Asura muncul, hal semacam ini pasti akan terjadi. Karena bagaimanapun kompetisi seperti ini diizinkan para pemimpin alam dewa iblis abadi. Sehingga ada kedamaian di alam ini sampai batas tertentu. Karena meskipun hal tersebut mungkin akan menghambat kemajuan kelangsungan hidup untuk menjadi dewa yang terkuat. Tetapi hanya dengan terus memperbaiki dan menerobos kekuatan mereka sendiri atau meningkatkan kekuatan budak dewa Anda sendiri, itu dapat menjaga daya saing dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan status di dunia dewa iblis abadi.
Pada saat ini, di bawah tatapan banyak mata, Jonggu berjalan di depan. Adapun Xiaoyan dan Jin Doming yang di belakang Jonggu. Bukan hanya Xiaoyan yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi hal yang sama berlaku untuk Jin Doming. Karena sebagai keberadaan langkah ke-6 keabadian Kaisar, ini juga pertama kalinya Jin Doming menginjakkan kakinya di alam Dewa Iblis Abadi. Setelah ketiganya memasuki aula orang-orang suci, ada sebuah tablet batu di sini yang bentuknya mirip dengan yang di luar, dan kata-kata pada tablet batu tersebut bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada lebih dari 10 tablet batu seperti itu. Pada setiap tablet batu terdapat klasifikasi kasar pada barang yang berbeda. Bahkan di belakang barang tersebut ditandai dengan nilai kontribusi yang perlu ditebus. Segera Jonggu melangkah perlahan, bagaimanapun dia adalah orang yang cerdas. Karena Xiaoyan baru pertama kali datang ke tempat ini, jadi perlu waktu untuk mengamatinya harta macam apa yang ada di sekitarnya. Jadi Jonggu juga mengurangi kecepatan berjalannya. Kemudian Jonggu juga berkata dengan sangat lembut, "Ini adalah daftar senjata dengan harga 5.000 poin kontribusi. Jika saya memutar roda rolet tablet batu ini memiliki nilai sebesar 7.000 poin kontribusi. Spanduk naga tinggi berasal dari Kekaisaran Abadi dan memiliki nilai 10.000 poin kontribusi." Mendengar itu, Xiaoyan melihat ke tablet batu dengan nama di atas yang menarik perhatian Xiaoyan. Setelah dia melihatnya sedikit, nama-nama ini saja sudah membuat kelopak mata Xiaoyan sedikit berkedut, karena itu semua terlihat cukup mendominasi. Tapi setelah Xiaoyan berpikir, jika senjata dengan nilai seperti itu, bisa jadi senjata itu sendiri tidak terlalu kuat. Jadi Xiaoyan memilih untuk terus naik. Sampai akhir Xiaoyan berhenti, karena dia melihat sebuah nama yang membuat Xiaoyan terdiam sejenak. Karena dia menemukan sayap seni bela diri emas hitam dengan nilai 20.000 poin kontribusi. Sehingga Xiaoyan bisa merasakan bahwa hawa dingin di punggungnya. Jelas Xiaoyan benar-benar tidak menduga, hanya dengan melihatnya itu bisa menebus sayap dewa bela diri miliknya sendiri. Segera Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi, namun tepat ketika dia saja melihat daftar peralatan pelindung, dia langsung melihat sepanjang baris nama. Tiba-tiba nama itu mengejutkan Xiaoyan karena dia menemukan baju besi dewa palsu dengan nilai 12.000 poin kontribusi. Kali ini saya benar-benar tidak menyangka bahwa baju besi dewa palsu akan muncul di aula orang suci, dan ini tidak masuk akal. Bagaimanapun baju besi dewa palsu memiliki pembatasan yang sangat kuat, dan hanya garis keturunan Taisu yang bisa menggunakannya. Apakah mungkin makhluk dunia kuno Dewa Iblis Abadi dapat melanggar batasan tersebut? Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa semua yang ada di sini sudah di luar pemahamannya. Meski begitu, itu hanya sebuah nama dan tidak bisa melihat barang aslinya. Jadi Xiaoyan hanya bisa menebak kebenaran. Segera mata Xiaoyan terus bergerak, kemudian jatuh pada tablet batu ketiga. Karena yang mengejutkan Xiaoyan adalah di tablet batu tersebut merupakan daftar keterampilan bertarung yang membuat pandangan Xiaoyan segera menyapu nama-nama aneh ini. Sekarang saya ingin melihat apakah saya bisa menemukan nama keterampilan bertarung dari klan dewa asli. Di antaranya banyak keterampilan bertarung ini. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Benar saja, setelah Xiaoyan melihat dengan hati-hati, memang ada keterampilan bertarung 82 tinju mengejutkan para dewa. Sehingga Xiaoyan melihat nama tersebut. Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.